Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bahasa, ciri-ciri bahasa, dan fungsi-fungsi bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer konvensional yang memiliki makna dan dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi, intinya yang namanya bahasa itu adalah bunyi yang bermakna, yang memiliki makna. Kalau tidak bermakna, itu bukan bahasa namanya. Bunyi yang bermakna yang digunakan untuk bersosial, entah itu bekerja sama, komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa yang pertama yaitu oral atau vokal. Jadi, yang namanya bahasa itu adalah sesuatu yang dikeluarkan, yang diucapkan dari mulut. Sedangkan tulisan itu juga termasuk bahasa, tetapi dalam bentuk yang lainnya. Contoh seperti majalah atau koran, itu juga termasuk bahasa. Tetapi yang lebih utamanya bahasa itu adalah yang berbentuk vokal atau yang dikeluarkan melalui mulut. Ciri-ciri bahasa yang kedua yaitu bermakna. Bermakna di sini dalam artian dapat dipaham diri sendiri maupun orang lain. Contohnya itu seperti kita menanyakan apa itu matahari. Itu semua orang itu paham, yang kita maksud itu menanyakan tentang matahari. Tetapi kalau seandainya kita berbicara seperti ini, bla 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 bla, itu tidak bisa dinamakan bahasa karena tidak bisa dipaham. Ciri-ciri bahasa yang selanjutnya yaitu arbitrer dan konvensional. Arbitrer di sini berarti penyebutannya itu berbeda, namun maksudnya itu sama. Contohnya itu seperti es kelapa muda. Kalau di daerah Jawa, es kelapa muda itu disebut dengan es degan. Tetapi kalau di daerah Banjar disebut dengan es nyur. Sedangkan konvensional itu memiliki arti disepakati atau kesepakatan bersama. Maksudnya, kalau di daerah Jawa itu disepakati es kelapa muda itu disebut dengan es degan. Kalau di daerah Banjar, es kelapa muda itu disepakati bahwa itu adalah namanya es nyur. Ciri-ciri bahasa yang selanjutnya yaitu universal, artinya menyeluruh. Contohnya itu seperti huruf vokal dan konsonan yang berlaku di semua bahasa di seluruh dunia. Ciri-ciri bahasa yang keenam yaitu unik. Unik di sini berarti bahasa itu memiliki ciri khas masing-masing yang membedakannya dengan bahasa-bahasa yang lain, seperti bahasa Kalimantan yang merupakan bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa yang merupakan bahasa Melayu muda. Ciri-ciri bahasa yang ketujuh yaitu produktif. Produktif berarti bisa menghasilkan sesuatu. Maksudnya di sini yaitu bisa menghasilkan bunyi, baik itu bunyi huruf vokal maupun bunyi huruf konsonan. Ciri-ciri bahasa yang kedelapan yaitu bervariasi. Maksudnya bervariasi itu adalah setiap bahasa diucapkan menurut bahasa masyarakat tertentu di daerah itu. Contohnya itu penyebutan sate di daerah Madura. Di daerah Madura, sate itu disebut dengan sate. Ciri-ciri bahasa yang kesembilan yaitu dinamis. Maksudnya, bahasa itu tergantung dengan perkembangan budaya di suatu masyarakat. Contohnya itu seperti satu kata bisa saja maknanya itu meluas atau bisa juga maknanya itu menyempit. Ciri-ciri bahasa yang terakhir yaitu bahasa itu bersifat manusiawi. Artinya hanya manusia yang memiliki bahasa. Sedangkan hewan itu tidak memiliki bahasa karena tidak memiliki akal seperti halnya manusia. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu fungsi-fungsi bahasa menurut Venusiano.
Fungsi bahasa yang pertama yaitu persona. Artinya, bahasa itu adalah sarana untuk memperkenalkan dirinya. Contohnya itu seperti ketika seorang pemuda ingin menyampaikan rasa cintanya kepada seorang gadis. Jadi, pemuda tersebut harus menggunakan bahasa untuk mengutarakan cintanya tersebut kepada seorang gadis itu. Fungsi bahasa yang kedua yaitu interpersonal. Artinya, bahasa itu berfungsi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Entah itu berdialog, berdiskusi, mengutarakan pendapat, dan lain-lain sebagainya. Fungsi bahasa yang ketiga yaitu direktif. Artinya, memerintahkan orang lain untuk mengikuti kemauan perintahnya. Contohnya itu seperti seorang ibu yang memerintahkan anaknya untuk belajar. Kalimat apapun yang keluar dari seorang ibu itu agar anaknya belajar. Fungsi bahasa yang keempat yaitu referensial. Artinya, fungsi bahasa itu adalah untuk menampilkan suatu acuan atau suatu tujuan dengan menggunakan bahasa. Fungsi bahasa yang terakhir yaitu imajinatif. Artinya, bahasa itu berfungsi untuk menciptakan sesuatu dengan imajinasi. Contohnya itu seperti puisi, pantun, cerpen, novel, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini saja penjelasan sedikit tentang pengertian bahasa, ciri-ciri bahasa, dan fungsi bahasa. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.